Salam, pada video kali ini kita akan membahas tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali disusun oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidiki Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Nah, yang berikut apa itu pengertian Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai leluhur dari budaya dan agama yang beragam. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, yang berikut yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi antara negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah Indonesia dapat memperluas pasar, meningkatkan kerjasama, memperoleh informasi. Dampak negatifnya adalah Indonesia dapat kehilangan identitas nasional, tergantung pada negara lain, terperoleh budaya asing. Yang berikut yaitu radikalisme. Radikalisme adalah pahaman atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis atau radikal suatu sistem atau tatanan yang ada. Radikalisme dapat bersifat politik, agama, sosial, budaya. Radikalisme dapat bersumber dari ketidakpuasan, ketidakadilan, ketidakpercayaan. Radikalisme menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat menunggu stabilitas dan keamanan nasional. Radikalisme juga dapat menimbulkan intolerisme, diskriminalisme, kekerasan, terorisme, dan Pancasila harus mampu menangkai dan mencegah radikalisme dengan cara menegakkan hukum, memberikan pendidikan, memberdayakan masyarakat. Yang berikut yaitu intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menghormati atau menghargai perbedaan atau keragaman yang ada di masyarakat. Intoleransi dapat terjadi pada bidang agama, etnis, ras, budaya, politik,
Intoleransi dapat bersumber dari fanatisme, primordialisme, eksklusifme, intoleransi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Intoleransi juga dapat menimbulkan konflik sosial, disintegralisme nasional, dislokasi sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum. Pancasila harus mampu mengatasi intoleransi dengan cara meningkatkan dialog antar kelompok, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan, menjaga kerukunan antara umat beragama. Dan yang berikut yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Korupsi dapat terjadi pada bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, kesehatan. Korupsi dan bersumber dari kesejahteraan, nepotisme, kolusi. Korupsi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Korupsi juga dapat menimbulkan kerugian negara, ketimpangan sosial, kemiskinan. Pancasila harus mampu mencegah dan memberantas korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, memberikan sanksi hukum yang tegas, memberikan pendidikan anti korupsi. Dan pada poin yang berikut yaitu upaya-upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut yang dapat dipahami oleh Pancasila sebagai dasar negara, diperlakukan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu penguatan ideologi. Penguatan ideologi adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penguatan ideologi dapat dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pancasila sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, mengadakan sosialisasi dan edukasi Pancasila secara masif dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya, mengembangkan budaya sekolah yang berbasis Pancasila, memberikan contoh teladan dan bimbingan dari guru, orang tua, tokoh masyarakat. Dan yang ketiga itu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menjamin keterlaksananya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.
Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mereformasi sistem peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel, memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor publik dan swasta, memberantas tindakan pidana, terorisme, radikalisme, separatisme. Yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan pelayanan publik yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, mengembangkan potensi lokal dan kearifan lokal.